siang anak-anak, maaf hari ini Ibu agak terlambat ya memberikan informasi, memberikan pelajaran kepada kalian. Nah, pelajaran hari ini adalah bahasa Indonesia tematika subtematika. Oke, dalam bahasa Indonesia itu terdapat informasi tentang perubahan wujud benda dan dapat ditemukan dalam teks, sebuah teks. Teks itu dalam sebuah buku ya, pada buku tematik juga pada LKS kalian. Nah, teks itu dibagi menjadi dua. Teks itu sebuah ilmu ya, sebuah ilmu yang dalam wujud seperti uraian ya, seperti uraian kalimat seperti itu. Nah, teks itu terjadi menjadi dua ya, teks secara lisan dan teks secara tertulis. Nah, untuk menyerap atau memahami teks secara lisan adalah mendengarkan dengan seksama, mendengarkan sebuah cerita atau sebuah ilmu melalui suara atau melalui cerita, dongeng seperti itu ya. Kalian tinggal mendengarkan. Contohnya seperti Ibu bercerita seperti ini, memberi pelajaran pada kalian mendengarkannya dan bisa memahaminya. Itu namanya teks secara lisan. Nah, terus yang kedua yaitu cara menyerap atau memahami teks tertulis. Nah, dengan cara membacanya dengan seksama ya, membaca dengan seksama atau membaca secara instan. Nah, kita dapat menggali ya, kita menemukan informasi suatu teks dengan pertanyaan ya. Dengan pertanyaan, kita membuat pertanyaan dari teks-teks tersebut ya. Kita buat sendiri dengan kata tanya ya. Kata tanya itu ada 6, yaitu apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Nah, kata tanya apa digunakan untuk menanyakan sesuatu hal. Ya, apa yang kamu lakukan? Contohnya seperti itu. Ya. Terus, apa yang ada di tanganmu? Tuh, bisa menanyakan sebuah benda, menanyakan sebuah pekerjaan ya. Apa yang kamu lakukan sekarang? Tuh ya, digunakan untuk menanyakan suatu kegiatan atau suatu benda. Di mana ya. Kata tanya di mana itu menanyakan tujuan atau menanyakan tempat. Di mana alamatmu? Di mana sekolahmu? Nah, itu menanyakan tempat. Nah, kapan? Kapan itu menanyakan waktu, ya. Kapan kamu belajar? Kapan kamu mandi? Kapan kamu makan? Itu menanyakan waktu, ya. Menanyakan waktu. Sore hari, jawabnya bisa seperti nanti jam 5, ya. Tolong. Nah, terus siapa? Siapa itu menanyakan pelaku, ya, menanyakan yang melakukan. Menanyakan siapa, siapa namamu, siapa yang mengajarimu, itu menanyakan pelaku. Nah, kalau mengapa, nah kata tanya mengapa itu menanyakan alasan, ya, alasan. Mengapa kamu terlambat? Karena saya kesiangan, Bu. Mengapa saya terlambat memberikan video ini? Karena saya ketiduran, Bu. Contohnya seperti itu. Nah, bagaimana? Kata tanya bagaimana itu untuk menanyakan suatu proses, ya, menanyakan suatu proses atau peristiwa. Nah, bagaimana kamu bisa sampai di sini? Contohnya itu ya. Bagaimana cara menanam
bunga mawar? Bagaimana cara membuat ikan asin? Bagaimana cara membuat es krim? Nah, contohnya seperti itu. Untuk menanyakan suatu proses. Nah, bagaimana wujud bisa berubah? Nah, contohnya ini. Nah, jawabnya ini, perubahan wujud benda. Wujud bisa berubah karena suatu suhu. Ya, suatu suhu. Itu jawabnya ya. Perubahan wujud benda. Nah, di sini kita akan mempelajari tentang perubahan wujud benda. Benda gas menjadi benda padat menjadi benda cair. Nah, ada beberapa peristiwa terjadinya perubahan wujud benda. Nah, perubahan wujud benda ya dapat mengubah sifat-sifat benda. Nah, berikut ini adalah perubahan wujud benda beserta contohnya. Nah, nomor 1 adalah membeku. Membeku itu perubahan dari benda cair ya, dari benda cair menjadi benda padat. Ya, benda cair menjadi benda padat. Membeku adalah merupakan proses perubahan wujud benda dari benda cair menjadi padat. Nah, peristiwa ini disebabkan oleh suatu proses pendinginan ya, oleh suatu proses pendinginan. Nah, proses pendinginan. Nah, itu adalah proses membeku. Contohnya air yang didiamkan di freezer ya, sehingga menjadi keras, menjadi es batu. Nah, itu contohnya membeku. Terus peristiwa yang kedua adalah mencair. Nah, mencair merupakan proses perubahan wujud benda dari benda padat menjadi benda cair. Nah, proses itu disebabkan oleh proses pemanasan. Nah, tadi kalau membeku itu adalah proses pendinginan. Nah, sekarang mencair itu karena proses pemanasan. Contohnya es batu yang didiamkan di tempat terbuka, ditaruh di gelas. Contohnya ditaruh di gelas, terus ditaruh di meja. Lama-kelamaan es batu tersebut akan cair, ya, akan menjadi air, akan berubah menjadi zat cair, dan itu permanen, ya, tetap. Nanti kalau dimasukkan lagi ke dalam freezer, dia juga akan membeku lagi, ya. Contohnya itu es krim, ya, es krim lama-lama akan mencair atau meleleh. Nah, contohnya lilin. Nah, lilin itu kamu nyalakan, ya, kamu nyalakan. Nah, di sekitar api, itu akan terdapat sebuah cairan, ya, yang mengelilinginya di bawahnya. Bawah api itu akan. Nah, lama-lama api itu akan mengalir, ya, mengalir di pinggir lilin menuju ke bawah, itu namanya mengalir. Nah, dari pinggir air yang ada di situ itu meleleh, ya, itu mengalir ke bawah. Nah, di bawah itu sudah membeku lagi. Nah, itu namanya meleleh. Itu sifatnya sementara, ya. Meleleh itu bersifat sementara. Nanti akan membeku lagi, tidak lama. Tidak membutuhkan waktu lama, dia akan membeku. Terus ada peristiwa yang ketiga, yaitu peristiwa perubahan wujud, yaitu menguap. Menguap merupakan peristiwa perubahan wujud yang dari benda cair menjadi benda gas, ya,
benda cair menjadi benda gas karena disebabkan oleh pemanasan. Nah, contohnya air direbus. Ya, di dalam teko air direbus, dia akan mendidih. Nah, dia akan menjadi air. Lama-lama air itu kalau tidak segera diangkat, dia akan habis karena berubah menjadi gas. Ya. Nah, contohnya memasak air di panci, kemudian yang keluar udaranya itu disebut uap. Ya, uap tersebut merupakan hasil air yang menguap karena suhu panas. Nah, uap air itu akan berkumpul dalam suatu tempat yang disebut awan. Ya, di langit itu berkumpulnya uap air ada di sana. Nah, terus peristiwa kemudian adalah peristiwa mengembun. Mengembun merupakan peristiwa perubahan wujud dari gas menjadi cair. Ya, dari gas menjadi cair. Contohnya, saat memasak air tidak hanya ada uap, tetapi wadah ditutup. Ya, suatu wadah yang ditutup terdapat butiran-butiran air di tepi atau di dinding wadah. Nah, butiran-butiran air itu disebut air embun. Itu karena apa? Karena adanya suhu yang dingin. Ya. Karena suhu yang dingin. Contohnya seperti tutup gelas. Nah, kamu isi dengan air panas. Ya, terus ditutup dengan tutup gelas. Tutup gelas itu suhunya dingin. Terkena uap air yang ada di dalam gelas, dia akan membentuk titik-titik air di dalam tutup. Tutup kamu angkat, di situ ada titik-titik air yang disebut embun. Ya, itulah. Itu namanya mengembun. Perubahan benda gas menjadi cair karena suatu proses perubahan suhu yang dingin. Ya, perubahan suhu dingin. Nah, untuk berikutnya adalah deposisi. Deposisi itu melenyap. Nah, melenyap atau perubahan wujud dari padat menjadi gas, itu namanya menyublim. Ya, karena adanya proses pemanasan. Proses pembentukan jelaga di kaca lampu. Jelaga itu hitam-hitam gitu. Jelaga itu hitam-hitam yang ada di atau debu, kayak debu yang menempel di kaca. Terus ada lagi yang menyublim. Menyublim itu merupakan benda gas menjadi padat. Benda gas menjadi padat. Peristiwa disebut karena proses pendinginan. Contohnya kapur barus atau kamper, ya, yang dibiarkan di tempat terbuka. Ya, di tempat terbuka lama-lama akan habis kampernya, atau kapur barusnya tinggal bungkusnya aja. Nah, es yang mencair di suhu yang mencapai 0 derajat. Ya. Besi dapat dijadikan jika dipanaskan sampai ke suhu 600 derajat. Nah, sifat benda mulai mencair pada suhu tertentu. Suhu di mana benda mencair disebut titik leleh. Nah, titik leleh itu adalah titik di mana suhu itu bisa mencairkan sebuah benda. Itu namanya titik leleh. Nah, sifat perubahan benda dapat dimanfaatkan untuk menghasilkan produk atau makanan dan minuman. Itu.
itu adalah perubahan wujud benda yang ada di sekitar kita. Kalian bisa mencari dan tanyakan pada ibumu. Nah, itu adalah pelajaran hari ini. Saya cukupkan sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.